Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, mudah-mudahan panjenengan selalu dalam lindungan Allah, selalu bahagia, selalu kuat, selalu sehat, lancar rezeki, dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Menurut saya ada tiga hal yang menjadi daya tarik Cak Nun terhadap banyak orang, dan tiga hal ini bersatu padu dalam figur beliau menjadi sebuah karakter, dan ini langka ya. Tiga hal bersatu dalam satu figur, dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang ya. Dan itu ada pada diri Cak Nun. Menurut saya yang pertama adalah cara beliau dalam menyampaikan gagasan. Selain tajam, juga ada sisi humornya, dan beliau juga pandai mencari sela-sela itu. Di tengah ketegangan kemudian diselipkan humor. Itu cara beliau menyampaikan, itu sangat bagus sekali. Terus kemudian ada ketika bercerita itu nuansanya sangat terbawa gitu. Ketika cerita misalnya sing serem-serem, sing sangar-sangar, itu orang yang melihat itu terbawa dalam suasana yang beliau ceritakan. Ya, jadi pertama itu yaitu cara penyampaian, cara menyampaikan ya. Sangat bagus sekali Mbak Nun itu. Bisa menguasai audiens sedemikian rupa. Seakan-akan orang yang berada dalam forumnya Maya itu seakan-akan diajak naik dalam satu perahu ya. Mbah Nun itu nahkodanya, diajak beliau bilang kiri semuanya ikut ke kiri, beliau ke kanan semua ke kanan gitu. Jadi bisa mempengaruhi banyak orang sedemikian rupa. Satu ya, penyampaian gagasan. Yang kedua adalah konsistensinya beliau. Konsistensi artinya selalu menjaga jarak dengan kekuasaan. Selalu menjaga jarak dengan kekuasaan, tidak kepencot. Kalaupun dekat dengan kekuasaan itu karena ada kepentingan, yang kepentingan itu bukan kepentingan pribadinya. Buktinya apa? Beliau tidak pernah menjabat sebagai apapun. Baik ketika zaman Orde Baru, ketika Soeharto turun, ketika Gus Dur lengser, ya beliau ke istana, tapi ya tidak ada kepentingan apa-apa selain untuk menjaga stabilitas nasional. Jadi itu beliau memiliki jarak dengan kekuasaan yang praktis, kekuasaan praktis yang sedang berlangsung. Nah, jarak itu kemudian beliau isi dengan kedekatan terhadap orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang siapa saja bisa datang ke Maya. Dan bahasa yang digunakan oleh Cak Nun ya bahasa sehari-hari, bukan bahasa yang sulit untuk dipahami. Ya, bahasanya itu mudah dipahami oleh banyak orang, tetapi maknanya mendalam, mudah dipahami, bahkan dari berbagai kalangan itu bisa tumplek-plek dalam satu waktu ya. Kalau di kampus kan sama mahasiswa, sama akademisi ya, kalau di kantor ya sama pejabat biasanya kan. Jadi komunitasnya itu lebih mudah untuk ditebak. Tetapi kalau di Ma'iyah itu random, ini nggak tahu siapa dari mana, faktornya apa sehingga datang ke Ma'iyah ya, itu nggak ada yang tahu. Orangnya bukan orang-orang yang terkenal, dan tidak ditanya kamu dari mana, dari latar belakang sosial apa, itu nggak ada. Oke, itu yang kedua ya. Jadi beliau memiliki jarak dengan kekuasaan sehingga bisa dekat di hati banyak orang. Kemudian yang ketiga, ini kecerdasan musikalnya sangat tinggi. Mbah Nun memiliki kecerdasan musikal yang sangat tinggi. Artinya nada yang beliau pilih untuk dinyanyikan itu nada yang sepertinya ingin menyentuh hati kita gitu. Contoh misalnya ya, sholawatan Hubu Ahmadin. Hubu Ahmadin itu kan sudah ada sebelumnya. Hubu Ahmadin, kol bisa kan? Ya itu maknanya bagus sekali. Hubu Ahmadin itu maknanya bagus.
maknanya mendalam, ya. Tetapi nada yang biasa dibawakan di luar sana itu saya kira belum belum mengimbangi makna yang dibawakan oleh lagu itu. Tetapi ketika Cak Nun yang membawakan itu nadanya dengan maknanya itu serasi gitu. Saya melihatnya gitu. Misalnya gini. Hubbu Ahmadin qalbi sakan. Ya, hubbu Ahmadin qalbi sakan, cinta Nabi itu pasti akan membawa ketenangan. Itu kan nadanya seperti itu Cak Nun, dengan pelan, dengan lembut, ya kan. Apalagi ditambahi dengan biolanya Mas Blotong, wah wis tambahi organ kayak biola iku tambahi bass dah. Terus kemudian saling bersaut-saut itu Mbak Anun dengan biasanya Mas Islamianto, Mas Imam, itu sangat indah sekali dengan maknanya itu salah satu lagunya. Terus lagu lain itu Malana Maulan Siwallah, itu kan lagunya juga sudah ada itu aslinya. Saya cari-cari pengarangnya kok belum ketemu ya. Kalau versi lain sih ada dari Sekumpul. Terus ada juga yang menyanyikan itu dari Sumatera kalau nggak salah. Tapi nadanya juga belum selembut seperti yang dibawakan oleh Cak Nun. Kalau yang dulu-dulu kan biasanya Allah 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 malana maulan siwallah kullama nadaitu ya huwa qala ya abdi anallah. Tapi ketika sampai di Cak Nun nadanya itu jadi berbeda, lebih halus, lebih lembut dan lebih menyentuh. Nggak tahu ini penilaian subjektif saya atau mungkin Anda juga bisa menilainya. Misalnya gini. Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaita yahu qala ya abdi ana Allah qala ya abdi ana Allah. Allah Allah malana maulan siwallah, ya Allah ya Allah ya Allah, kami tidak memiliki penolong selain Allah. Kulama nadaita yahu, kemanapun kapanpun nadaita kami memanggilmu yahu wahai dia. Qala Allah berkata, ya abdi wahai hambaku anallah, aku Allah, aku Allah. Tuh. Oke, itu satu contoh ya. Tadi yang pertama apa? Hubbu Ahmadin, terus kedua ini Maulana Maulan Siwallah. Terus ada lagi nada yang khas juga. Salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil maqam salamun salamun kamiskil hitam alaikum uhai babana ya kiram wa man dhikruhu unsuna fi dhalam wa nurun lana baina hadzal anam. Itu Mbah Nun banget ya, nadanya itu halus menyentuh tek matek gitu. Terus satu lagi contoh misalnya ada ini nih
cerita sejarah ya tentang seorang badui yang tawaf tetapi dia tidak hafal doa-doanya. Kemudian sang badui itu hanya mengucapkan doa ya karim ya karim ya karim. Cobalah Anda cari nanti yang ya karim itu. Itu dibuat suluk sama Cak Nun itu. Guys, soalnya Rona aku saya rada-rada lali nadine pokoknya enak. Pokok intinya itu seorang badui ya karim ya karim ya karim. Nah, terus Rasulullah mendengar ini ada orang badui kok tawafnya doanya kok hanya ya karim ya karim. Terus Rasulullah istilahnya apa ya menggoda orang itu. Rasulullah mengikuti di belakang sang yang siapa? Sang badui itu. Terus badui itu merasa terganggu, engkau siapa? Kok aku mbok ikuti wae ya karim ya karim. Nabi kan menirukan ya karim ya karim. Kalau kamu, poin intinya di ending ceritanya itu Badui itu sampai marah begini. Kalau bukan karena wajahmu yang indah itu, kamu sudah aku laporkan kepada kekasihku, pada nabiku. Terus Nabi menjawab, siapa Nabi Muhammad? Itu nek cara nyeritakno iso enak gitu loh. Sampai akhirnya terus beliau menangis terharu melihat sang Badui itu. Ya, Anda cari sendiri ya itu ya. Itu dibuat suluk sama Mbah Nun. Indah sekali nadanya. Jadi itu nggih, itu tentu ada mungkin hal-hal lain daya tarik beliau, kelebihan beliau pasti banyak lah. Contoh keahlian menulis dan sebagainya. Tapi bagi saya pribadi tiga hal itu yang daya tarik sangat kuat pada diri beliau, yaitu cara penyampaian yang bukan hanya bagus tapi indah. Yang kedua adalah konsistensinya terhadap kekuasaan, ya beliau selalu menjaga jarak dengan itu dan selalu menemani rakyat kecil. Dan yang ketiga adalah kecerdasan musikalnya yang sangat tinggi. Tiga hal itu. Oke, ngoten nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.